Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya Ali Hasan Tajir di Banten, Keramat Watu. Ini Bang Franky ya. Ya, Franky dari Pekanbaru Riau. Nah, dari Pekanbaru Riau ya. Lagi silaturahmi ke Banten ya. Nah, alhamdulillah besok kita akan napak tilas. Napak tilas itu bagian dari ketentuan ilmu ya Bang Franky ya. Bahwa ilmu ini turun tahun 93 kepada guru kita Bapak Sulaiman Effendi yang dapat ketentuan pertama. Hanya satu orang yang dapat ketentuan. Kalau ada yang lain itu abal-abal. Guru nggak ada wakil. Pak Sulaiman Effendi sendiri yang ngomong, dia nggak ada wakil. Nah, selagi beliau masih hidup selalu ada petunjuk dari beliau perkembangan ilmu ini ya. Nah, dari kemarin ada raja-rajahan, terus sekarang udah bebas, nggak ada raja. Sekarang Udah nggak ada raja lagi. Nah, jadi dulu kan habis disempurnain dicoret-coret tangan pakai pita emas ya. Nah, sekarang udah enggak. Cuman doanya aja. Kekuatan tangan kanan, pengobatan tangan kiri, kan doanya. Tetap doanya Maya. Jadi Bang Franky, kita nanti napak tilas karena itu bagian dari ketentuan ilmu. Nah, guru besar bilang tahun 93 ilmu turun petunjuk pada beliau, 5 tahun kemudian beliau ngajak senior-senior kita napak tilas ingat asal tempat turun ilmu. Nah, turun ilmu hari Selasa. Sampai setelah beliau sampai di situ, doa bersama, beliau dapat tunjuk lagi semua yang dalam kehidupan wajib napak tilas. Mandi sini, membersihkan diri, sempurnakan pekik suara hati. Nah, terus kita ibaratnya sumber ya, sumber mata air di situ buat media doa, buat membersihkan diri, terus kita bisa buat pengobatan. Nah, jadi nanti kita ke guru besar itu orang pertama, kita minta doa restu dia. Nah, kalau ke guru besar bisa kapan aja, hari apa aja. Nah, kalau mandi wajibnya sekali, itu pun harus hari Selasa. Tapi mau berulang kali nggak apa-apa. Tapi kalau ke guru besar nggak ada pantangan hari apa aja. Gitu. Nah, kalau untuk ngambil tingkat, ini ada 3 tingkat. Tingkat pertama dasar, tingkat kedua guru, tingkat ketiga guru sempurna. Guru sempurna ini nanti dikasih gelar tahjir atau lajir, itu sama, nggak ada bedanya, karena guru ngangkat adik dan anak, karena bukan organisasi. Ini ilmu ini guru bukan organisasi, jadi guru ngangkat adik dan anak, artinya kekeluargaan ya. Nah, ini diangkat adik dan anak ini sebenarnya amanah, berarti kita sudah dipandang sudah dekat, udah mampu dalam konteks ilmu kan. Nah, jadi mampu nggak kita bawa gelar tadi kan. Nah, kalau udah bawa gelar ya kita harus bisa sebagai contoh ya, sebagai panutan. Artinya kepercayaan beliau kita udah mampu buat membawa ilmu ini. Ilmu ini mendukung yang baik yang benar kan. Nah, jadi bukan kita udah tajir lagi terus kita sombong jadi nggak benar ya kan gitu ya. Nah, insya Allah Bang ini saya doakan supaya secepatnya bisa naik tingkat akhir. Karena naik tingkat akhir ini hanya kepada beliau. Kalau beliau nggak ada sudah banyak yang nanya. Udah nggak ada lagi. Karena beliau nggak ada wakil. Jadi untuk ngambil tingkat akhir dapat gelar tajir lajir ini hanya kepada Bapak Sulaiman Effendi. Nggak ada yang lain. Kalau dulu ada yang abal-abal yang bisa nurunin itu bohong. Orangnya juga udah di penjara itu, Sebastian Jo itu. Nah, yang sebenarnya hanya pada beliau tingkat akhir. Jadi kalau ada di luar bisa nurunin itu mengada-ngada abal-abal ya. Nah, Bang Franky udah silaturahmi tempat saya ini alhamdulillah ya di Banten ya. Nah, ini ada lambang ilmu nih. Nanti mungkin saya bisa jelaskan. Nah, lambang ilmu ini Bang Franky kasih lihat ya. Nah, jadi ini Bang Franky pelindung kehidupan ini nama ilmu kita ya. Iya. Nah, Bang Franky sambil dulu nggak apa. Nama ilmu kita pelindung kehidupan. Kekuatan kita Suara Nabil Amin ini. Suara Nabil Amin ini guru bilang itu suara yang kekuatan yang mengandung kebenaran. Kalau dulu suara yang mengandung kekuatan yang baik yang benar. Sekarang kekuatan yang mengandung kebenaran. Nah, ini Suara Nabil Amin. Nah, lambang ini tanda pengenal ini ya.
Iya. Artinya logo semua perguruan atau semua perusahaan, semua kesatuan adalah tanda pengenalan. Nah, kita lambangnya ini. Ini bukan tulisan Arab, bukan tulisan Cina, ini ada maknanya. Nah, ini kaligrafi lah dianggap, ini ada maknanya. Kalau dulu saya punya murid di Banten maunya dibalik begini nih lafaz Allah, ya nggak bisa karena ini ada maknanya. Nah, ini mulainya dari sini nih, atas bawah, nih kan? Mulai dari sini, atas bawah, putar 2 kali, paling atas lurus ke bawah. Kalau ini ada batasnya, dikasih batas ya. Nah, ini ada maknanya. Artinya inilah lambang kehidupan, orang hidup harus seimbang, atas bawah. Ya, atas bawah orang hidup harus seimbang. Orang hidup ada lika-liku. Nah, 2 kali putar kan lika-liku ya. Kita ada lika-liku, kita paling atas lurus ke bawah. Kalau ini ada batasnya, tuh dikasih batas. Artinya orang hidup harus seimbang, atas bawah. Jadi Seimbang. kehidupan itu seimbang. Ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam, ya enggak? Ya, dalam arti hidup ini harus seimbang. Kalau nggak seimbang, nanti nggak baik. Ya, ada hati, ada akal di atas. Hati dan akal harus seimbang. Hati berkeinginan, akal yang menentukan. Mata melihat, telinga mendengar, hati berkeinginan. Hati berkeinginan tiada batas. Kalau kita ngikutin hati, bisa hancur kita. Karena hati berkeinginan tiada batas. Yang membatasi yang di atas akal pikiran. Makanya harus seimbang, hati dan akal seimbang. Intinya itu di diri kita, hati dan akal harus seimbang. Hati berkeinginan, akal yang membatasi, yang menentukan. Kalau jabaran seimbang atas bawah ini banyak, luas tadi kan. Ada karyawan, ada direktur, ya enggak? Harus seimbang itu. Nah, artinya semua orang kehidupan itu harus seimbang. Dan ambil intinya, diri kita, hati dan akal harus seimbang. Hati berkeinginan, akal yang menimbang, yang membatasi, yang menentukan. Kita ada masalah, 2 kali putar ini lika-liku. Artinya lika-liku kehidupan. Orang hidup ada lika-liku. Artinya orang hidup ada soal. Orang hidup ada ujian, kata Pak Ustadz ya. Kita ada ujian, kita paling atas. Yang paling atas apa? Diri kita, akal. Yang paling atas apa dalam kehidupan? Yang Maha Kuasa. Kita langsung ada masalah, nggak nyari dukun lagi, nggak nyari orang pintar, nggak nyari ritual, nggak lagi. Bismillah, kita langsung yang di atas. Yang di atas apa? Yang Maha Kuasa, Allah. Kalau kita yang Muslim, Allah. Nah, hablunallah, hablunanas. Kenapa? Kan nggak mungkin Allah kita minta langsung ngasih kita ya. Nggak mungkin ngirim malaikat Jibril, tapi melalui manusia, hablunanas. Nah, artinya kita bisa dengan silaturahmi. Hablunanas ada batasnya nih. Artinya manusia itu punya keterbatasan, ya enggak? Silaturahmi ada batasnya. Kalau kebablasan nanti masuk kamar orang kita. Iya, betul. Silaturahmi kita bisa dengan silaturahmi. Silaturahmi ada batas. Nah, ini nama ilmu kita, ilmu kehidupan. Ini kekuatan kita. Arti kekuatan yang mengandung kebenaran. Kalau dulu guru bilang suara yang mengandung kekuatan benar yang bisa dipercaya. Kalau sekarang singkat, kekuatan yang mengandung kebenaran. Nah, ilmu kehidupan nggak banyak, ini aja. Mendukung tujuan yang baik, yang benar. Nah, terus kalau kita berbuat salah, ilmu tidak berfungsi, tidak mendukung. Nah, kalau kita mau jadi, bawa yang baik benar ilmu ini. Utamakan keikhlasan, ini aja dalam menjaga ilmu kehidupan. Nah, jadi lambang ini udah tahu ya, Bang ya. Insya Allah orang hidup harus seimbang, orang hidup ada lika-liku, kita paling atas. Berarti kita ada masalah, kita langsung paling atas kan ya. Nah, itu aja Bang, artinya saya jelasin lambang ini ya. Nah, jadi Bang itu, Bang Freki, nggak apa-apa Bang Freki, alhamdulillah peribahasa mengatakan hadisnya ya, kalau di kita yang Muslim kan ada. Carilah ilmu walaupun jauh sampai ke biji. Nah, ini berada di Pekanbaru, main ke Banten cari ilmu ya. Insyaallah. Dekat-dekat lagi kan ya, artinya udah nyebrang pulau ya. Tapi pengorbanan perjuangan itulah keyakinan ya. Insya Allah kita nggak putus silaturahmi ya. Tetap kita silaturahmi, mungkin bisa lewat WA, bisa lewat telepon ya. Nah, jadi artinya pengorbanan itu uji keyakinan bagi yang ngambil hak.
tanpa pengorbanan nggak jadi. Pengorbanan juga keikhlasan bagi seorang guru. Tanpa keikhlasan nggak jadi. Mungkin kalau nggak ada pengorbanan, saya nggak berkembang ilmu. Karena ada pengorbanan tadi, kita kan ikhlas, kita siar ilmu, sampaikan ilmu kan. Yang ngambil ilmu diuji dengan pengorbanan. Kalau nggak yakin, sayang pengorbanannya. Berarti belum yakin kan ya? Betul, Pak. Nah, jadi tanpa pengorbanan, tanpa keikhlasan nggak jadi. Nah, artinya di ilmu ini pengorbanan adalah uji keyakinan bagi yang masuk ilmu. Pengorbanan juga keikhlasan seorang guru menyampaikan ilmu kan. Nah, jadi kita kalau murid mah bisa jadi presiden, kalau guru tetap guru ya. Tapi saya suatu kebanggaan. Kalau murid saya jadi berhasil, saya bangga, ya enggak? Itulah seorang guru kan. Artinya kenapa saya juga nggak niat dulu jadi guru, karena buat diri sendiri. Ternyata banyak yang membutuhkan, ya. Alhamdulillah kita banyak murid, siar ilmu, nambah saudara ya, silaturahmi kan ya. Dari Sabang sampai Merauke saya 22 tahun menjalankan ilmu ini. Ya kalau di luar negeri udah banyak juga keluarga kita, ada yang Malaysia, Singapura, ada yang dari Taiwan ya. Di Jerman pun ada keluarga kita, dia orang Indonesia yang nikah sama orang Jerman kan ya. Sekarang tinggal di Jerman ya, Pak? Iya. Oh, Jerman. Si Sani itu dia orang Jakarta, suaminya orang Jerman kan, tinggal di Jerman. Nah, artinya ilmu ini, kehidupan ini luar biasa. Ini hak umat manusia bagi yang yakin dan hidayah. Kenapa? Kalau belum hidayah nggak kebuka. Betul, betul. Tapi kalau udah yakin pasti ada jalannya. Tanpa keyakinan, keikhlasan nggak jadi kan. Nah, jadi di ilmu ini nggak bisa dipaksa. Nah, yang tidak pengorbanan itu hanya anak istri, orang tua kandung. Nah, kalau kakak beradik kandung harus pengorbanan. Nah, karena ilmu ini syaratnya adalah pengorbanan tadi, ujiannya kan. Jadi di ilmu ini kita yakin nggak ada yang lebih dari kebesaran Allah ya, yang Maha Kuasa ya. Kalau ilmu di atas ilmu, oh itu kuat jinnya, kuat odamnya. Kalau ini bukan jin, bukan odam lagi. Udah dengan nama Allah, nama Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak ada yang lebih dari kebesaran yang Maha Kuasa ya. Artinya kalau ilmu di atas ilmu, kalau ilmu kehidupan, kalau kita yakin nggak ada yang lebih dari kebesaran yang Maha Kuasa. Nah, jadi ilmu kita ini ada di diri kita, manusia sempurna. Bukan jimat, bukan hodam, bukan ritual. Ada di mana? Di diri kita ini apa? Akal pikiran. Manusia itu ciptaan Allah yang sempurna. Kelebihan manusia akal pikiran. Nah, itulah ilmu kita. Kekuatan kita. Berawalnya di hati, gunakan akal pikiran, tuangkan dalam ucapan. Ucapan tadi doa ilmu. Nah, kalau doa ilmu, kita nggak meminta lagi. Kalau doa agama kan habis sholat, ya Allah berikanlah, ya Allah semoga, itu kan kita memohon kan. Artinya ibadah ya, memohon kepada yang Maha Kuasa. Nah, kalau doa ilmu, Bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan langsung, tutup alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan kita gunakan, setiap keinginan kita gunakan. Nah, kalau perbuatan ya pendek-pendek aja mendukung perbuatan kita kan. Mau makan, misalnya makan jadi sehat, alhamdulillah. Berangkat, bismillah, jadi selamat perjalanan saya, pulang dan pergi, alhamdulillah kan gitu kan. Mau panjang pendek, olah bahasa aja. Kalau dari guru besar mah nggak ada, cuman bismillahirrahmanirrahim, titik-titik, alhamdulillah, titik, isi tujuan kamu. Nah, tapi kita sebagai guru di lapangan, murid 10 macam pertanyaannya kan, murid 100 macam pertanyaannya. Kita olah bahasa tadi, pengalaman kita di lapangan gimana kan, di mana bumi pijak sana langit junjung. Apalagi kita di Banten kan ya, artinya ya sejarah lah. Di Banten ini ya gudangnya ilmu kan, ilmu macam-macam. Tapi dengan ilmu kehidupan ini satu untuk semua, jadi menyatukan ya. Jadi ilmu kehidupan ini hak umat manusia yang yakin dan hidayah, simple, praktis, mudah. Ilmu bukan untuk mempersulit kita, ilmu itu untuk membantu kita, mempermudah kita. Nah, kenyataannya ilmu dulu kita dipersulit, nggak boleh makan itu, harus melek malam, ada pantangannya nggak. Kalau ini harus puasa dulu ya, Pak. kita diatur ilmu dulu. Kalau ini kita yang ngatur ilmu. Nah, mau dibawa kemana ilmu kan? Nah, tinggal manusianya. Jadi kalau ada yang salah, itu bukan salah ilmu manusianya. Karena ilmu kehidupan mendukung yang baik dan benar. Ada orang kehidupan salah, itu bukan salah ilmu manusianya. Ya nggak? Betul. Ya, seperti
kita sekolah kan, jadi polisi, jadi TNI, jadi pejabat, korupsi mungkin kan, itu bukan salah ilmunya, manusianya kan ya. Nah, itu aja pesan saya, Bang Rengki, jalankan di Pekanbaru Riau, sampaikan kebaikan kebenaran bagi yang yakin dan tidak. Kalau nggak mau ya yang dipaksa. Merugilah mereka yang nggak mau ilmu ini, karena ilmu ini hak kita, nggak kita ambil kan, rugi kita kan. Betul. Tapi beruntunglah bagi kita yang sudah hidayah, manfaat ilmunya. Segera ambil ilmunya, segera berguna, bermanfaat buat kita kan, mendukung dalam kehidupan, bukan untuk mempersulit kita. Ilmu ini untuk membantu kita, gitu ya. Ilmu yang baik, yang benar. Yang baik, yang benar berarti tidak melenceng dari akidah, sesuai agama kita, keyakinan masing-masing kan. Semua agama mendukung yang baik, yang benar. Ilmu kita sama mendukung yang baik, yang benar. Ya. Nah, jadi alhamdulillah berarti bisa silaturahmi tempat saya di Banten ya, dari Pekanbaru Riau ya. Pekanbaru Riau, Pak. Nah, kita jangan putus silaturahmi Bang Franky, walaupun jauh pakai telepon. Zaman sekarang kan udah maju kan ya. Kalau Insya kita Allah. nggak ikut, ketinggalan zaman kita ya. Nah, ya itu aja pesan saya Bang Franky. Nanti kita ada WA group, bisa telepon, saling mendoakan ya. Siap. Kalau ilmu ini intinya nggak banyak. Bismillahirrahmanirrahim, titik-titik, titik-titik, itulah tujuan kita tadi kan. Setiap gunakan ilmu, setiap perbuatan, setiap keinginan. Nah, habis sholat kita doa agama, meminta pada Allah. Ya doa ilmu kita langsung tujuan ya. Jadi sejalan ya. Perbuatan kita sehari-hari kan, ibadahnya dapat, ngucap bismillahnya berapa sehari, alhamdulillahnya berapa sehari ya. Nah, merokok, kalau bisa setiap isep kalau bismillahirrahmanirrahim merokok jadi sehat, alhamdulillah. Batang berapa kali bismillahnya ya. Makan minum ya Bang Peti ya. Benar. Ya, itu aja pesan saya Bang Peti. Alhamdulillah besok kita berangkat Napatilas ya. Alhamdulillah, ya Allah. Bisa langsung silaturahmi ke Guru Besar. Mantap ya.